Selamat malam. Oke, kita mulai saja rangkaian penataran hari ke-7 dengan materi penataran kita malam ini yaitu sistem penilaian penjurian kategori jurus tradisional dengan narasumber kita Sifu Januardi, Ketua Komisi Jurus Tradisional Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Kungfu Tradisional Indonesia, didampingi oleh Sifu Teguh Heri Susanto, Ketua Juri. Semoga berjalan lancar. Seperti biasa nanti setelah pemaparan akan ada sesi tanya jawab melalui chat. Akan saya bacakan pertanyaan di chat dan akan dijawab oleh narasumber. Oke, terima kasih. Silahkan dimulai. Baik, silakan Sifu Ardi, silakan. Screen sharingnya kelihatan ya? Kelihatan, cuma karena di handphone jadi kecil kayaknya dilihat oleh teman-teman. Oke. Mungkin bisa di-sharing lewat laptop mungkin. Atau diperbesar mungkin ininya tampilannya. Ini terlihat. Mungkin ada bisa dari laptop atau Ibu Januardi? Ini bisa lihat? Saya terlihat? Nah, kalau ini bisa kelihatan nih. Oke, silakan. Nah, oke. Lanjut. Oke, silakan. Sifu Januardi. Halo? Silakan Ibu Januardi bisa dimulai. Terputus ya, Januardi? Halo, Sifu Januardi. Iya. Silakan. Ya, nggak ada kedengaran. Sifu Januardi kemana dia? Ibu Januardi monitor. Ibu Januardi. Mana ini Ibu Januardinya? Ibu Januardi monitor. Sepertinya sinyalnya teman-teman ada sedikit gangguan ya. Sifu Januardi keluar ya? Ada masih. Ada? Kayaknya kelok kayaknya ya. Coba. Oke, kalau gitu gini aja Bang. Saya yang mulai ya Bang ya. Suaranya agak berdengung ya. Sifu Teguh di jalan kayaknya ya. Ya, lagi di jalan Bang. Jadi agak berdengung. Bentar. Ibu Januardi. Ya, oke. Suaranya tadi ini ya putus dari hostnya karena sempat keluar tadi. Jadi saya kasih aba-aba suara memang agak susah Ya. di chat ya. Oke. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Sifu dan Master semua. Mohon maaf ada atas kesalahan teknis tadi. Oke, tadi seperti yang sudah disampaikan Sifu Japar, perkenalan dari awal bahwa nama saya Januardi, saya lahir di Padang, kampungnya Pariaman. Saya dibesarkan di Depok dari perguruan Wusu Kedaperang ya.
Kebetulan saya diamanahkan di Ketua Bidang Jurus Tradisional. Kebetulan aja ya. Insya Allah nanti bisa berganti nanti mungkin dari teman-teman kalau seandainya bisa dekat dari DPP Akti mungkin juga bisa menempati posisi-posisi yang lain. Oke, insya Allah nanti saya akan dibantu juga sama Sifu Teguh ya, Ketua Juri Jurus Tradisional. Kita mulai pembukaan dengan pembahasan jurus tradisional ya, agar kita mudah memahami tentang peraturan-peraturan penjurian. Maka kita bahas dulu jurus tradisional. Jurus tradisional yang kita maksud adalah jurus tradisional yang dikembangkan oleh perguruan masing-masing ya. Kenapa saya mau sampaikan ini? Karena saya mau ketika nanti saya dan Sifu Teguh menjelaskan tentang penilaian jurus tradisional, jadi teman-teman sudah bisa menangkapnya gitu dengan mudah gitu. Artinya bisa diibaratkan bahwa sebelum saya memberikan makanan, sebelum saya memberikan bakso kepada teman-teman, saya berikan dulu mangkoknya gitu. Jadi ketika saya memberikan bakso, teman-teman sudah memegang mangkoknya, jadi sudah bisa diterima. Makanya saya utamakan pengantar ya, agar bisa lebih mudah dipahami. Oke, untuk jurus tradisional, tujuan utama DPP Akti adalah mengembangkan jurus tradisional perguruan masing-masing. Mohon maaf juga suara saya agak serak karena masih agak batuk ya. Jadi untuk mengembangkan jurus tradisional perguruan masing-masing, itu yang paling kita utamakan. Dalam penjurian nanti, jadi ketika rekan-rekan Sifu dan Master sekalian, ketika ingin menampilkan murid-muridnya, jadi sudah mengetahui peraturan-peraturan standar akti, sehingga tidak lagi ada nanti di belakang misalnya keluhan atau kekecewaan gitu. Ketika kita tahu cara penilaian dalam akti itu seperti apa, jadi mengurangi kewaswasan kita terhadap juri-juri gitu. Walaupun ini bukan pelatihan penjurian, tapi ini adalah pelengkap buat para pelatih agar tahu seperti apa nanti menampilkan anak-anaknya. Yang pertama kita emang pembahasannya jurus perguruan ya, jurus perguruan. Setelah itu mungkin nanti ada jurus kreasi, tetap tradisional ya, kita mengutamakan tradisional. Sekali lagi memang beda dengan wusu ya, mungkin teman-teman sekalian lebih banyak juga di wusu. Jadi perbedaannya kita memang mengutamakan lebih karakter bela dirinya, bukan sekedar seni, lebih ke karakter bela diri ya, lebih ke karakter bela diri. Jadi dari sisi power, dari sisi kecepatan, jadi nggak hanya cepat, tapi juga memiliki power. Juga karakter-karakter jurus tradisional itu sendiri, misalnya kalau jurusnya dari aliran selatan atau utara, dia sesuai dengan karakternya. Seperti yang hari pertama kita sudah dijelaskan oleh Sifu Odi ya. Hari pertama kita sudah dijelaskan tentang karakter jurus ya. Tapi bukan berarti kita bisa menjustis seseorang atau jurus yang dimainkan orang lain itu salah ya. Misalnya kita melihat jurus teman-teman yang lain nih, ini kayaknya jurus utara nih, tapi kok dia mainkannya kayak selatan gitu. Nah itu kita nggak bisa juga gitu. Makanya saya berharap teman-teman juga buka referensi, jadi tidak memahami jurus itu dari pemahaman kita sendiri gitu. Atau mungkin nanti ada juga, ini kok main pedangnya seperti ini misalnya, atau megang pedangnya kayak bunuh diri gitu. Jadi kita juga nggak bisa menyalahkan sebelum kita memahami maksud dari jurus tradisional yang dimainkan oleh perguruan itu gitu. Jadi jangan sampai kita menghukumi sesuatu tapi kita nggak tahu hal apa yang ada dalam penampilannya gitu. Tentang jurus tradisional ya, jurus tradisional sekali lagi kita tidak bisa menghukumi jurus tradisional dari perguruan-perguruan lain. Kenapa? Karena seiring perkembangan waktu, jurus-jurus itu sudah tidak ketara lagi ya antara utara dengan selatan. Mungkin dari sebagian masing-masing perguruan masih kental ya. Kalau utara jelas kental utaranya. Kalau selatan jelas kental selatannya. Tapi dalam perkembangan waktu yang sekarang ini banyak jurus perguruan-perguruan yang sudah campur aduk gitu. Karakter-karakter utara dengan selatan itu sudah campur aduk. Jadi kita juga tidak bisa menyalahkan karena itu yang dikembangkan oleh perguruannya, maka kita harus terima ya, nggak boleh menyalahkan juga gitu.
Sama halnya dengan perguruan saya, misalnya perguruan saya basicnya misalnya Pak Cicen gitu kan, dari Mas Yanta gitu ya, salah satu pelatih, misalnya pelatih Jet Li dulu ya. Nah itu karena dia banyak belajar juga, bahkan dia juga aktif di WUSU waktu itu ya, sehingga jurus-jurus yang dipelajari juga banyak gitu. Dan turun temurun ke bawahnya itu sudah mencampur adukan tuh, udah antara selatan dan utara itu sebagian udah ada yang kecampur karakter-karakternya gitu. Jadi nggak lagi terpisah gitu. Kalau di WUSU mungkin iya, kalau di WUSU utara ya utara, selatan ya selatan. Tapi kalau di kita di jurus perguruan, kita tidak bisa menganggap salah jurus perguruan itu ya, karena itu yang dikembangkan di perguruannya ya kita harus terima gitu. Sebagaimana kita tahu ya kemarin yang disampaikan Sifu Odi, awalnya memang jurus perguruan itu kan dikembangkannya melalui keluarga ya, suku atau keluarga. Jadi dari suku ke keluarga sehingga mengkerucut ke selatan, utara gitu ya, dan berkembang lagi sampai ke kita pada saat ini ya. Itu untuk pengantar. Untuk secara umum di lapangan dalam penjurian, untuk rekan-rekan Sifu dan Master sekalian, harapnya memperhatikan gimana sih cara juri itu menilai apa sih jadi pakem-pakemnya, menilai suatu suatu kelebihan dari penampilan si atlet yang ditampilkan gitu. Yang pertama mungkin ini gambaran dulu ya sebelum kita masuk ke penilaian juri. Yang pertama yang paling sering saya temukan itu selama penjurian itu posisi si anak ya, posisi si atlet. Terkadang jurus-jurus tradisional itu ada mengarah ya, mengarah ke depan, ke belakang, ke kiri dan ke kanan. Nah, seringkali ketika mengarah ke belakang itu ternyata jalan yang arah ke belakang itu dia lebih banyak langkahnya gitu. Jadi ke kiri dan ke kanan atau ke depan dia lebih sedikit, tapi ke belakang itu lebih banyak sehingga juri yang menilai itu tidak melihat ke kelebihan dari si atlet karena dia membelakangi juri. Nah, saran saya agar bisa dilihat lebih bagus oleh juri, saran saya langkah yang panjang itu menyamping. Langkah yang panjang itu diambilnya menyamping sehingga ketika langkahnya lebih panjang, juri lebih leluasa melihat serangan-serangan yang ditampilkan oleh si atlet. Gitu. Bukan hanya tampilan dari seni, tapi juga karakter dan power ya. Terutama power ya, karena kita memang basic utama kita adalah real bela diri, bukan sekedar seni atau tarian. Jadi kita berharap benar-benar itu bela diri yang mengutamakan powernya di bagian-bagian tertentu ya. Kalau seandainya memukul harusnya pakai power, dia nggak pakai power, itu kita juri bisa menilai. Kita juga bisa menilai dari postur tangannya, misalnya dari postur otot tangannya antara jurus keras atau jurus lembutnya. Jadi ketika dia memainkan jurus keras tapi power tangannya, otot-ototnya nggak mengembang, nah itu kita juga bisa nilai bahwa berarti powernya kurang gitu. Sama halnya dengan yang lain, saya masih ingat dengan kata Master Dedi ya, ketua akti kita. Jadi jangan sampai juga nanti misalnya dia main jurus ular gitu. Tapi jurus ularnya seperti di WUSU misalnya, banyak akrobatiknya, melayang-layang, terbang-terbang gitu. Nah, itu juga tidak masuk ya kata dari penilaian lebih dari penilaian penjurian akti gitu. Yang dimainkan jurus ular tapi lebih banyak terbang atau lebih banyak akrobatiknya lah gitu. Yang membedakan kita sebenarnya salah satunya dengan WUSU itu adalah dari akrobatik. Ya, saya sendiri pernah mengikuti pelatihan penjurian di WUSU ya. Dengan siapa? Ya ada beberapa orang banyak ya. Itu penjurian di WUSU rata-rata nilai tertinggi itu dinilainya dari akrobatik. Ya, makanya ketika jurus WUSU itu dimainkan di akti, mohon maaf sekali, itu banyak potongan jadinya. Dan nanti yang memotong juri A ya, itu jadinya banyak potongan gitu. Karena memang kita mengharapkannya yang ditampilkan itu adalah karakter jurus tradisional. Tradisional itu artinya benar-benar real bela diri gitu, bukan hanya seni atau tarian gitu. Yang tadi menyesuaikan dengan lapangan, ya ini yang banyak kejadian ya, yang sehingga kadang-kadang sebagian murid juga karena baru tampil, itu jurusnya banyak yang keluar lapangan. Nah nanti juga sebelum bertanding itu kita mengasih kesempatan juga kepada si atlet untuk coba lapangan gitu, agar nanti pas dia tampil dia nggak keluar dari lapangan gitu. Jurusnya bagus-bagus misalnya, tapi dia keluar dari lapangan, nah itu kan ada pemotongan juga gitu. Real power sudah disampaikan juga. Penyesuaian mimik wajah. Nah, ini dengan mimik wajah juga ya.
Sama halnya di WUSU juga seperti itu ya. Jadi jangan sampai ketika dia mengeluarkan power tapi wajahnya biasa aja gitu kan, atau mungkin malah senyum gitu kan. Nah ini nggak sesuai dengan apa yang dia mainkan gitu. Lain halnya misalnya dengan Tai Chi ya, Tai Chi juga lebih ketenangan kan, jadi sesuai wajahnya dengan geraknya itu sesuai. Begitupun dengan jurus tradisional nanti yang ditampilkan oleh atlet-atlet peserta ya, atlet-atlet Sifu dan Master sekalian gitu. Jangan sampai nanti mimik wajah dengan jurus yang dimainkan itu jauh berbeda gitu. Ya, dan yang lainnya yang perlu diperhatikan itu adalah standby ya, standby di tempat gitu. Jangan sampai dipanggil 3 kali nggak ada. Sama halnya dengan kemarin Pibu ya, dipanggil 3 kali nggak ada itu didiskualifikasi. Dan seragamnya juga diperhatikan ya. Kita lebih mengutamakan seragam perguruan ya. Jadi ketika tampil itu kita utamakan seragam perguruan. Diperhatikan juga kancingnya gitu. Di akti kita cuma ada 2 juri ya, juri A dan juri B. Juri A ini ketua juri, juri B secara keseluruhan. Kita mulai buka dari penilaian ya, penilaian jurus tradisional. Juri A, kita mulai dari juri A. Oke, nanti insya Allah ke depannya saya akan membantu memaparkan 2 lembaran pertama dari mungkin Sifu Teguh bisa tampilkan ya. 2 lembaran pertama dari materi yang dibagikan di grup tadi siang ya, atau kemarin kalau nggak salah ya. Nah, 2 lembaran berikutnya nanti insya Allah disampaikan oleh Sifu Teguh dan mungkin sekaligus perkenalan mungkin dengan Sifu Teguh. Dan tanya jawabnya nanti insya Allah kami berdua yang akan membantu menjawabnya. Oke, juri A untuk teman-teman yang tadi sudah megang materinya, atau mungkin saya sih berharapnya tadi di fotokopi ya, jadi bisa megang fisiknya gitu. Juri A, tugas dan fungsi memimpin sebuah tim penjurian. Jadi juri A itu memimpin sebuah tim penjurian. Tim yang penilaian itu dipimpin oleh juri A. Memberikan potongan nilai. Nah, potongan nilai juga juri A yang memberikan. Jadi nanti jika ada pelanggaran-pelanggaran yang harus dipotong nilainya, nanti juri A. Kita juga nanti insya Allah akan bahas tentang apa saja pelanggaran-pelanggaran yang terkena potongan nilai. Di antaranya mungkin potongan nilai itu seperti kuda-kuda goyang, lupa gerakan, dan lain-lainnya. Nah, ini beda ya kita dengan kuda-kuda kita di akti dengan WUSU perbedaannya. Kalau di akti mungkin kuda-kudanya, kalau di WUSU mungkin kuda-kudanya harus rendah ya. Walaupun kalau Nanchen atau selatan misalnya agak lebih tinggi sedikit gitu. Tapi tetap kalau di kita sesuai dengan jurus perguruan masing-masing. Kalau kuda-kuda perguruannya memang tinggi, ya maka nggak apa-apa tinggi. Yang penting jangan goyang. Dan saya berharap, makanya saya sudah lama ya merencanakan untuk kemajuan akti ke depannya, terutama jurus tradisional ini. Saya berharap sih ke depannya nanti rekan-rekan bisa membuat video standar jurus yang dipertandingkan di akti, sehingga juri-juri itu tidak salah menilai juga gitu. Jadi tampilkan murid yang terbaik dalam peraga jurus tradisional yang rekan-rekan tampilkan, yang rekan-rekan kompetisikan nanti gitu. Jadi ketika yang memainkannya anak-anak, kita tahu kesalahannya di mana karena kita punya dokumentasinya jurus standar dari perguruan rekan-rekan sekalian gitu. Oke. Kuda-kuda goyang atau lupa gerakan. Lupa gerakan ini umum ya, lupa gerakan sudah pasti potong nilai. Mengumumkan nilai akhir di si atlet. Nah, ini juga tugasnya juri A. Jadi nanti nilai akhir itu akan diumumkan oleh juri A. Ya. Jadi rekan-rekan pelatih juga nanti tinggal memperhatikan. Kalau ada yang mengumumkan, itu juri A. Juri A yang mengumumkan atau ketua juri. Memberikan pengumuman yang dianggap perlu dalam sebuah pertandingan. Jadi jika ada hal yang perlu diumumkan, nanti juga juri A yang mengumumkan. Hal-hal apa aja yang perlu diumumkan, nanti juri A mengumumkan. Atau ketua juri ya, juri A ini ketua juri. Berikutnya kita ke juri B.
tugas dan fungsi sebagai berikut: memberikan penilaian secara keseluruhan dari penampilan si atlet, mempertimbangkan hal-hal seperti power, nah seperti yang saya sampaikan tadi, power atau tenaga, penguasaan jurus, kesesuaian meliputi pemahaman jurus atau senjata, kesesuaian antara gerakan dan aliran linek jurus, mimik wajah, fungsi gerakan, dan lain-lain. Ini linek ini agak ini ya, aliran ini agak rancu ya kalau di kita sekarang ya. Mungkin kalau jurus yang dimainkannya jelas, misalnya jurus selatan gitu umum, nah itu bisa kita nilai secara menyeluruh lah ya. Tapi kalau jurusnya sudah bercampur aduk antara utara dan selatan, itu ya kalau memang kenyataannya jurus perguruannya seperti itu, ya kita nggak bisa salah nilai juga gitu. Kok ini mainnya kayak utara nih, tapi kalau aslinya dari perguruannya seperti itu, ya kita nggak bisa salahkan gitu. Jadi aliran atau linek ini hanya untuk yang benar-benar jelas alirannya ya. Mimik wajah, fungsi gerakan, dan lain-lain. Power ini menjadi catatan penting ya. Karena sekali lagi saya ingatkan, kita lebih mengarah ke tradisional, artinya benar-benar fungsi sebagai bela dirinya itu terlihat gitu. Juri B ini menilai secara keseluruhan, artinya juri B menilai 5. Nanti penilaian-penilaiannya juga insya Allah akan kita bahas di bawah nanti. Ada standar-standarnya untuk usia-usia penilaian ya. Bagian pemanggilan atlet ya. Nah, ini ada nanti bagian pemanggilan atlet, makanya berharap nanti rekan-rekan sudah menyiapkan mungkin 10 menit atau 15 menit sebelumnya sudah menyiapkan atlet-atletnya, dikumpulkan ke bagian koordinator atlet nantinya. Jangan sampai nanti pemanggilan atlet 3 kali nggak ada, ya akhirnya diskualifikasi gitu. Sayang kan kalau sudah persiapan sudah lama-lama ternyata saat dipanggil nggak ada gitu, nggak bisa tampil dan gitu. Dan lebih baik menunggu ya, seorang atlet itu lebih baik menunggu daripada ditunggu gitu, daripada telat. Kalau menunggu kita lebih aman gitu. Oke, berikutnya yaitu writer, penulis ya. Ini menuliskan semua hal yang diperlukan berkaitan dengan penjurian sesuai arahan ketua juri. Nah, jadi nanti dari juri B itu, juri B sekitar 3 atau 5 orang ya, kita selalu usahakan ganjil biar enggak terjadi penilaian yang serupa. Ya, jadi nanti juri B itu mengumpulkan nilainya, diserahkan ke penulis nilai. Nah, di situ dikumpulkan, baru nanti diserahkan ke ketua juri. Dan ketua juri setelah dipotong juga memberikan nilainya ke penulis nilai, baru diumumkan. Kita berikutnya koordinator atlet. Nah, ini tadi koordinator atlet ini yang mengkoordinir para atlet ya ketika hendak bertanding. Jadi enggak kucuk-kucuk langsung datang, langsung nunggu sendiri, enggak ya. Jadi kita menyediakan koordinator atlet. Nah, berharap nanti semua rekan-rekan yang membawa atletnya enggak mojok-mojok sendiri atau di tempat ya di tempat perguruannya masing-masing, kumpulan perguruan masing-masing ya enggak ya. Jadi nanti ada koordinator atlet. Ya, atlet-atlet itu nanti dikoordinir oleh koordinator yang disiapkan oleh panitia kompetisi itu. Ya, jadi ada koordinator nanti. Jadi jangan sampai misah-misah sendiri bergabung dengan atlet-atlet yang lain ketika hendak mau tampil. Ini lembaran pertama, lembaran kedua. Jumlah tim juri ya. Satu tim juri kategori jurus tradisional minimal terdiri atas komposisi sebagai berikut ya. Satu orang dewan juri ya. 1 orang ketua juri, 5 orang juri anggota B. Nah, jadi ini juri anggota B 5 orang. Idealnya 5 orang ya. Kalau seandainya di lapangan 3 orang ya tidak apa-apa, sesuai dengan nanti keputusan dari dewan juri ya. Kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi idealnya memang 5 orang. Jadi kita selalu menyiapkan 5 orang juri B, anggota juri B. Tugasnya tadi seperti tadi menilai secara keseluruhan. 1 orang tadi pencatat waktu ya, sekaligus penulis 1 orang, terus koordinator atlet 1 orang. Tadi kita sudah sampaikan. Panduan penilaian.
Pokok penilaian juri B. Nah, dalam memberikan nilai akhir pada atlet, juri B mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Nah, ini lebih agak merinci ya, agak merinci. Yang pertama adalah penampilan ya, meliputi kerapihan seragam, tampil si atlet, dan kelengkapan atribut seperti sabuk, logo, dan lainnya. Nah, ini kita mulai ke depan ini, mohon rekan-rekan ya, kalau kita sudah mulai normal, otomatis kita akan mengadakan turnamen lagi, turnamen sebagaimana umumnya turnamen ya, bertatap muka, mudah-mudahan lancar nanti. Nah, ini diwajibkan bagi peserta akti itu menempel logo, ya, logo akti terutama ya, juga logo perguruan. Terutama itu logo akti. Nah, ini diharapkan sudah mulai membeli logo akti ya dari sekarang ini ya. Bisa dipesan nanti di koperasi akti. Di stok nggak apa-apa, daripada nanti saat tampil nggak punya logo akti gitu. Jadi logo akti ini salah satunya wajib ya, wajib untuk dikenakan pada seragam anak. Nah, harapannya nanti rekan-rekan perguruan, Sifu dan Master sekalian sudah memiliki logo akti ini. Kalau bisa di stok ya, bisa dipesan ke koperasi akti ya. Di stok nggak apa-apa, lebih aman gitu. Harganya juga murah ya. Berikutnya sikap. Sikap meliputi seluruh sikap atlet sejak masuk lapangan sampai keluar lapangan. Nah, ini saya tekankan lagi ya. Sama halnya dengan WUSU ya umumnya. Jadi kebanyakan kita atlet-atlet kita tuh atlet-atlet baru ya, perlu diingatkan gitu. Agar ketika masuk lapangan itu hormat dan usahakan masuknya itu tegap ya. Usahakan masuknya itu tegap, jangan loyo. Ya, jangan loyo. Karena ini bagian dari penilaian secara keseluruhan. Walaupun nggak ada potongan, tapi secara keseluruhan itu menjadi nilai ya, juri B. Jadi kalau masuknya loyo gitu, nggak bertenaga, nah ini udah kena apa namanya? Udah kena juri B ini gitu. Jadi usahakan masuknya itu tegap, energik gitu ya saat masuk itu, dan jangan lupa juga hormat ya. Walaupun kita bela diri, kita tetap mengutamakan sopan santun terutama kepada juri. Tegap ya, tegap, masuknya tegap. Ya kalau seandainya perlu melotot ya melotot ya, tapi jangan melototin juri ya. Saya khawatir nanti juri tersinggung, kena juga dinilai ntar. Jadi harapannya jangan salah ini juga ya. Tetap kita utamakan sopan santun, tapi jangan minder juga gitu, saat masuk lapangan ya. Tingkat hafalan jurus. Nah ini kalau lupa kita bisa lihat dari matanya juga atau berhentinya. Ya ini kita nilai juga. Makanya saya tadi berharap agar tidak menjadi multi tafsir antara lupa dengan memang bagian dari jurus. Nah itu perguruan-perguruan mengirimkan jurus standarnya yang akan ditampilkan dalam kompetisi nanti. Jadi ketika anak itu lupa atau memang jurusnya menunggu agak lama, misalnya emang tipe jurusnya menunggu agak lama, misalnya seperti dia menarik napas atau jurus yang internal ya, yang lebih lembut gitu. Mungkin dia ada gerakan tarik napas sehingga juri nanti menilai dia lupa, ya itu bisa jadi gitu. Hanya harapannya ini benar-benar dipastikan ya murid-muridnya gerakannya agar tidak lupa. Karena juri menilainya dari mimik wajah, mata, sekaligus berhenti ya saat gerakan jurus itu. Insya Allah itu kelihatan jelas ya, jelas sekali kelihatan kalau si anak itu lupa. Karakteristik jurus dan lainnya. Nah ini karakteristik jurus ya. Nah sekali lagi tadi saya tekankan bahwa untuk jurus perguruan kita sulit untuk menjustis ini jurus utara nih, ini selatan nih. Karena di kita yang selama saya pertandingan saya lihat di kita itu banyak yang sudah campur aduk ya antara utara dan selatan. Jadi udah sulit untuk dipisahkan kecuali yang benar-benar jelas karakternya. Misalnya karakternya jelas utara, jelas selatan gitu, lebih keras misalnya. Jelas utara lebih mengandalkan kecepatannya. Nah, itu bisa. Tapi kalau untuk jurus perguruan yang sama sekali kita tidak paham dalam hal itu, karena emang urusan perguruan ya, kita nggak bisa juga menjustis. Nah, ini salah nih, kok jurus utara dimainkan seperti
gerakan selatan. Ya, kita nggak bisa menjelasin seperti itu gitu. Jadi nggak terlalu gampang potong nilai juga ya. Karakteristik jurus dan lainnya. Ini tadi ya tentang penguasaan jurus. Berikutnya gestur dan mimik wajah. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, termasuk penjiwaan atlet terhadap, mohon maaf ini ketutupan, terhadap juri yang sedang dimainkan, terhadap jurus yang sedang dimainkan. Oke, maaf. Termasuk penjiwaan atlet terhadap jurus yang sedang dimainkan. Nah, ini mimik wajah penting ya. Saya dari pengalaman banyak atlet-atlet kita itu main jurusnya itu nunduk. Jadi menyerang ke depan dia nunduk, matanya nunduk. Menyerang ke samping, ke belakang, matanya nunduk. Jadi kelihatan sekali menghafalnya ya. Kelihatan menghafalnya dan kelihatan ketidakpercayaan dirinya. Artinya dia tidak menjiwai jurus yang dia mainkan. Dan saya berharap murid-murid Sifu dan Master sekalian untuk ditekankan mimik wajahnya ini. Jadi jangan sampai dia main jurus apalagi keras gitu ya, tapi dia nunduk gitu, nunduk, udah gitu nggak tahu arah kemana geraknya gitu, geraknya kemana, matanya kemana gitu. Itu kelihatan sekali tuh, dan banyak yang seperti itu, terutama yang junior ya, banyak yang seperti itu. Jadi mimik wajahnya nggak sesuai dengan gerakan jurusnya. Kalau di Tai Chi itu luar dalamnya nggak serasi gitu, luar dalamnya nggak serasi. Misal jurus hewan, nah ini ya ada contohnya. Jurus hewan misalnya yang kita mudah ambil ininya kera misalnya ya. Jurus monyet lah ya. Jadi kalau mimik wajahnya nggak kayak, mohon maaf nggak kayak monyet gitu ya, nah itu agak ini juga ya, agak ya kurang nyambung gitu. Dia main jurus hewan monyet tapi wajahnya serius gitu kan. Nah ini kan nggak nyambung ya, mimik wajahnya dengan jurus yang dimainkan nggak nyambung. Kalau jurus cencorang gimana? Jurus tanglang cuen gitu kan. Nah ini ya kita agak sulit ya, tinggal penjiwaannya aja gitu. Penjiwaan dalam memainkan jurus bukan berarti juga wajahnya harus mirip cencorang gitu ya, enggak ya. Memang siapa yang pernah lihat manusia mirip cencorang gitu kan, enggak ada ya. Nah saya berharap ini penguasaan, maksudnya penguasaan ya. Jadi ketika jurus hewan itu penguasaannya sesuai dengan karakter wajahnya gitu. Kalau jurus monyet kita jelas sekali ya wajahnya itu ya. Bukan berarti wajah seperti monyet, bukan. Maksud saya ya mirip lah gitu ya, agak-agak mirip lah gitu. Mungkin nanti bisa dijelaskan lagi sama yang berpengalaman ya, apalagi yang memiliki jurus kera ini ya. Berikutnya jurus keras juga. Jangan sampai jurus keras, pukulannya keras, tapi wajahnya tadi sambil senyum gitu. Kan nggak lucu. Pukulannya keras tapi wajahnya sambil senyum. Kecuali kalau Jackie Chan ya. Kalau Jackie Chan main film biasa. Pukulnya keras tapi senyum. Oke, kita lanjut berikutnya. Jurus lembut dan lainnya. Nah, jurus lembut juga jangan sampai kelihatan seperti keras ya. Jadi dia main jurusnya lembut. Seperti apa misalnya? Xing Yi misalnya gitu ya. Kan masih jurus-jurus kategori lembut ya. Atau misalnya Pakua Chang misalnya. Agak lembut tuh. Tapi wajahnya wajah sangar gitu kan, sangar banget gitu. Kayak jurus aliran selatan, kayak jurus Nancen gitu kan. Nah, ini kan nggak seimbang juga gitu. Makanya karakter mimik wajah itu sangat penting. Jadi disesuaikan, jangan malu. Sekali lagi saya ingatkan, jangan malu saat menampilkan jurus itu merubah mimik wajah gitu. Ini kan sekaligus kita belajar karakter ya, belajar karakter bagaimana saat karakter juga pengendalian emosi gitu. Jadi ketika orang emosi, kita bisa menampilkan emosi saat kita menampilkan jurus. Setelah kita menampilkan jurus, wajah kita langsung berubah, biasa gitu. Ini saya sangat suka ini ya, karena ini membentuk karakter si anak juga, membentuk karakter si atlet juga gitu. Jadi dia tahu kapan dia harus marah, kapan dia harus diam gitu. Jadi kalau orang sudah main jurusnya bagus, dia akan bisa menyesuaikan dirinya dengan emosinya. Ya, wajahnya itu akan menampilkan sesuai dengan jurus yang dia mainkan, gitu. Jadi jangan sampai nanti tadi ya, jadi emosinya berantakan gitu. Main jurusnya yang aliran selatan gitu, tapi wajahnya cengar-cengir gitu. Itu nggak seimbang kan. Jadi dia benar-benar pas mau tampil itu benar-benar menghadirkan emosionalnya,
menghadirkan penjiwaannya. Kalau seandainya dia main jurus kera, dia penjiwaannya sebagai kera gitu. Itu harus ditampilkan, dan jangan malu. Sekali lagi jangan malu. Jangan malu dilihat muka kita tuh berubah, jangan malu. Ketika kita juga memainkan jurus yang berbasic power gitu ya, keras, itu jangan malu juga menampilkannya gitu. Itu pelatihan emosi bagus sebenarnya. Juga pelatihan acting ya. Kapan menampilkan wajah emosi, kapan menampilkan wajah senyum, kapan menampilkan wajah biasa. Itu pembentukan karakter bisa dari situ gitu. Berikutnya adalah power atau tenaga. Seberapa baik si atlet dapat mengeluarkan power sesuai dengan jurus yang sedang dia tampilkan. Nah, ini ya, power seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi ketika dia memainkan dengan lengan pendek gitu. Kalau lengan pendek kan dia kelihatan powernya ya. Jadi ketika dia memukul kan ini biasa. Jadi ketika dia memukul itu benar-benar jelas ototnya itu mengembang gitu. Nah, makanya tidak bisa dipungkiri bentuk fisik itu sangat berpengaruh juga. Misalnya si atlet misalnya ya dadanya bidang, bajunya agak ketat gitu. Itu bagian dari penilaian loh. Ini banyak nih seperti ini ya. Banyak yang orang suka lupa nih seperti ini. Jadi bentuk fisik itu bagian dari penilaian, jangan anggap enggak gitu. Karena akan melihat karakter ketika dia memukul, bentuk fisiknya itu berubah. Jadi jangan sampai kita memainkan jurus dari awal sampai akhir bentuk fisiknya begitu-begitu aja gitu, enggak ada kelihatan kerasnya, lembutnya enggak ada gitu. Jadi bentuk fisik itu penting. Makanya kemarin yang sering kita lihat itu ya di di TV ya, seperti Xiadong ya, kalau nggak salah Xiadong itu menantang pelatih master jurus kungfu ya. Sebenarnya bukan masalah kungfu ini tidak ahli, sebenarnya pengolahan fisiknya mungkin kalau menurut saya yang kurang. Nah, ini pelajaran buat kita, jangan sampai kita menguasai banyak jurus tapi pengolahan fisik itu kurang gitu. Makanya seringkali ada pertanyaan, jurus ini bisa nggak dimainkan di MMA? Nah, ini seringkali keluar dari lisannya si Fuhadi ya. Ini saya pakai, saya pinjam sementara gitu. Bisa nggak dipakai buat MMA gitu? Sebenarnya kekurangannya kesalahannya bukan di jurusnya, tapi kesalahannya dalam pelatihan fisiknya. Jadi pelatihan fisik kita tuh seringkali kurang gitu. Makanya mungkin suatu saat kita ada pelatihan fisik gitu ya. Jadi antara jurus yang dimainkan gitu dengan fisiknya itu bersinergi gitu. Kita lihat misalnya orang-orang yang main jurus keras gitu ya, bukan hanya hafal ya, tapi bentuk tubuhnya ideal gitu. Nah, itu berpengaruh buat penilaian tanpa disadari ya. Tanpa disadari itu berpengaruh buat penilaian. Makanya banyak ya, saya ngambil contoh lagi WUSU, banyak di WUSU itu ngambil dari sisi itu banyak juga. Jadi bukan hanya sekedar hafal, dia ngambil juga seragam-seragam yang kira-kira menampilkan bentuk tubuhnya, ototnya ya, bukan lekukan tubuh bagi perempuan ya, bukan. Maksud saya dari laki-laki terutama ini, bentuk tubuhnya kelihatan, power tubuhnya itu kelihatan, mengembang atau mengecilnya. Jadi ketika dia main jurus kelihatan perubahan-perubahan ototnya. Seperti yang kita pernah belajar dengan Dr. Rossi ya, yang kemarin itu. Nah, itu penting sebenarnya pelatihan otot itu. Nah, itu kebanyakan kurang di kita. Kebanyakan juga ada yang main jurus aliran selatan tapi badannya mohon maaf kurus misalnya. Jadi nggak kelihatan karakter powernya itu nggak kelihatan gitu. Itu bagian dari penilaian, bukan suatu kewajiban ya, tapi bagian dari penilaian secara umum, secara menyeluruh gitu. Nah, ini bisa jadi perhatian kita bersama nanti ke depannya. Berikutnya penguasaan lapangan. Nah, ini tadi juga sudah saya sampaikan. Bagaimana si atlet dapat menyesuaikan antara lapangan yang ada dengan posisi juri dan arah gerak jurus yang ditampilkan. Nah, tadi sudah saya senggol sedikit ya. Ya, tentang tadi ya. Jadi saya harap mungkin untuk jurus-jurus yang banyak langkahnya, kira-kira banyak langkahnya kemana gitu. Kalau banyak langkahnya, usahakan arah langkah itu dilihat oleh juri. Jadi jangan sampai, tadi saya sampaikan, jangan sampai langkahnya lebih banyak ke belakang. Dirubah posisinya, diusahakan dirubah dari awal ya, jangan tiba-tiba pas tampil langsung dirubah, nanti si atletnya bingung. Biasanya langkah yang banyak itu ke belakang, balik kanan gitu ya, balik kanan tiba-tiba langkahnya ke belakang, yang banyak tiba-tiba di depan kompetisi dia berubah gitu, dia kaget gitu kan. Usahakan dari awal situ udah diingatkan, sudah dilatih gitu. Usahakan langkah yang banyak itu diarahkan ke samping atau pokoknya kelihatan oleh juri lah gitu ya. Kelihatan oleh juri.
Karena sayang kan membelakangi juri tapi banyak gerakan-gerakan jurus yang bagus gitu, tapi dia membelakangi juri sehingga juri nggak bisa menilai gitu gerakan bagusnya. Tiba-tiba gerakan pendek ke arah kanan dan kiri gitu. Akhirnya juri yang menilai yang kelihatan itu aja gitu. Jadi sekaligus ini dari basic fotografer ya. Saya bongkar sedikit dari basic fotografer. Kira-kira dipoto dari depan itu bagus nggak sih? Nah, seperti itu. Jadi bukan hanya ini, sama dengan kemarin kita ada kompetisi video ya, video kungfu ya. Nah itu kira-kira dilihat kamera dari depan itu bagus nggak sih? Gitu. Diibaratkan kamera ini adalah juri. Nah ketika kita menampilkan murid kita di di lapangan, kita harus memposisikan diri sebagai juri untuk sementara. Kira-kira jurinya melihat nggak? Kira-kira kelihatan bagus nggak dari depan? Kalau kita foto bagus nggak nih gitu. Kalau kita video dari depan bagus nggak nih? Karena emang juri itu letaknya di depan kan. Nah seperti itu. Kalau dulu mungkin ya juri itu melingkar ya. Jadi kelihatan gerakannya semua. Tapi sekarang ini kan juri itu di depan semua. Depan. Jadi usahakan, makanya banyak yang merubah-rubah posisi jurusnya itu kelihatan juri. Tapi jangan sampai karangannya kelihatan banget gitu ya. Kelihatan banget gitu. Giliran menyerang melihatnya ke depan gitu ya. Menyerang ke belakang, melihatnya ke depan. Nah ini kan acting banget gitu. Nah jangan sampai juga gitu ya. Jadi disesuaikan jurusnya itu. Disesuaikan dengan pandangan juri. Oke, penguasaan lapangan sudah. Jurus yang ditampilkan. Oke, ini ada sedikit tentang tabel ya. Ini saya mungkin sampai sini aja nanti ya. Berikutnya insya Allah nanti akan dilanjutkan dengan Sifu Teguh ya. Tabel nilai juri B. Berdasarkan usia atlet. Oke, jadi kenapa kita bikin tabel seperti ini? Agar nanti tidak terjadi seperti merendahkan ya. Jangan sampai nanti nilai penilaiannya sama semua gitu. Misalnya nilai menengahnya junior, kelihatan nggak ya di situ ya? Nggak kelihatan ya. Misalnya penilaian junior D dan C, nilai tengahnya itu 3,0 gitu ya, atau 3 gitu. Tapi giliran senior main nilai tengahnya juga 3 gitu. Artinya kan ini nanti seperti menurunkan derajat si senior ya, kok nilainya sama dengan juniornya gitu. Makanya kita bikin perbedaan di sini sebagai bentuk penghargaan gitu ya. Jadi berbeda. Jadi kalau nilai tengahnya si junior D dan C itu 3, maka nilai tengahnya senior itu 4 gitu. Sama-sama dia mungkin pertengahan ya, kualitasnya pertengahan, tapi dari sisi penguasaan tentu berbeda. Makanya kita bedakan juga nilainya di sini. Termasuk nilai terendah dan nilai maksimum. Itu juga berbeda. Jadi jangan heran nanti kalau seandainya nilai ini sama-sama dapat perunggu atau dapat perak, tapi kok nilainya berbeda gitu. Gitu. Jadi nilai ini buat menyesuaikan dengan kondisi usia atau kelas si atlet, termasuk veteran gitu ya. Mungkin cukup itu saja dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan kita bisa bahas setelah Sifu Teguh memaparkan berikutnya ya. Saya sudah kompromi dengan Sifu Teguh. Untuk lembaran 2 lembar berikutnya nanti disampaikan oleh Sifu Teguh. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya serahkan waktu dan tempatnya kepada Sifu Teguh. Silakan Sifu Teguh. Oke, baik. Selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Teguh. Saya dari Bali. Jadi di sini biasa saya bertugas bersama dengan Sifu Januardi, gantian menjadi ketua. Halo, masuk? Suara masuk? Maskernya mungkin dibuka aja Bang, jadi biar suaranya lebih jelas. Oke. Ya. Udah masuk suara saya? Udah lebih jelas. Silakan. Oke. Lanjut. Oke. Jadi perkenalkan nama saya Teguh. Ntar dulu saya. Jadi saya biasa bertugas dengan Sifu Januardi. Terkadang membantu beliau menjadi ketua juri. Nah, di sini saya akan membagi sedikit tips yang sudah dijelaskan tadi oleh Sifu Januardi, yaitu mungkin dipersingkat dengan kata koreografi ya. Jadi koreografinya itu kalau misalnya jurus kreasi harus mempunyai sekup lapangan
yang ke kanan ke kirinya sesuai lapangan yang ada. Seperti itu. Kemudian tidak banyak membelakangi juri, itu benar. Karena kita tidak akan bisa melihat bagaimana si atlet melakukan jurusnya. Sehingga nanti akan dari untuk juri B itu mengurangi esensi dari jurus tersebut. Nah, seperti itu Sifu. Jadi nanti kalau seandainya ada jurus kreasi ataupun seandainya ada jurus perguruan, mungkin mulainya atau akhirnya juga bisa disesuaikan seperti itu. Nah, untuk tabel yang berikutnya average atau tentang nilai rata-rata, yang mana nilai rata-rata tersebut disesuaikan oleh kelompok umurnya. Nah, untuk junior di sana terlihat untuk junior D dan C itu nilai terendahnya ada 2,5, nilai menengahnya 3,0, nilai maksimumnya 3,5. Sehingga nilai jika tidak ada pengurangan apapun dari juri A atau juri B, berarti maksimal nilainya 8,5. Nah, kemudian untuk junior B dan junior A, itu nilai terendahnya 3,0, nilai menengahnya 3,5, nilai maksimumnya 4,0. Nah, jika tidak ada pengurangan menjadi nilai totalnya 9,0. Untuk senior itu nilai terendahnya 3,5, nilai menengahnya 4,0, nilai maksimumnya 4,5, jika tidak pengurangan menjadi 9,5. Nah, untuk veteran nilai terendahnya 4,0, nilai menengahnya 4,5, nilai maksimumnya 4,9. Jadi jika tidak ada pengurangan itu menjadi 9,9. Nah, biasanya dari sana itu untuk juri B itu akan menilai dari koreografi yang seperti dijelaskan tadi oleh Sifu Januardi, mimik wajah, tenaga, speed, power sesuai dengan lineage-nya masing-masing. Nah, seperti yang kita tahu kalau selatan kan harus tegap, bertenaga, kalau utara itu lincah, ya dan lain sebagainya. Jadi kami biasanya menilai dari segi tersebut. Kemudian tuh potongan juri A. Nah, di sini juri A atau ketua juri biasanya melihat dari keseluruhan geraknya, apakah ada goyang, tergeser, atau terlompat. Nah, itu pengurangannya 0,1. Kemudian ada lupa gerakan, dipotong 0,1. Kemudian senjata menyentuh lantai tanpa sengaja atau aksesorisnya lepas, senjata tersangkut baju, senjata terlepas tapi tidak jatuh, pengurangannya 0,1. Keluar arena lapangan. Nah, 0,1 juga pengurangannya. Kemudian menopang atau jatuh. Nah, ini harus diperhatikan. Menopang itu kaki satu tangan atau satu kaki menopang pada saat melakukan gerakan. Misalnya, dia melakukan gerakan keseimbangan dengan satu kaki. Nah, kemudian tiba-tiba kaki yang satunya itu menyentuh lantai dan diangkat lagi. Nah, itu kita hitung menopang. Terus kemudian tangan, misalnya dia keep, kemudian kembali menggunakan dua tangan. Nah, itu 0,2 juga. Jatuh, misalnya pas skip, langsung jatuh bagian bokongnya terlebih dahulu. Nah, itu dihitung jatuh. Nah, kemudian senjata rusak. Misalnya rusak itu dalam artian terlepas dari gagangnya atau terputus. Seperti itu dilakukan 0,2. Kemudian senjata jatuh atau terlepas. Nah, ini maksudnya senjata jatuh ini dalam artian
jatuh ke lantai secara keseluruhan. Misalnya dia ada lempar senjata yang seharusnya ditangkap, kemudian ditangkap, tapi istilahnya itu tidak tertangkap secara sepenuhnya dan senjata itu jatuh ke lantai. Nah, itu dipotong 0,3. Lupa jurus dan mengulang dari awal, potongannya 1. Misalnya dia sudah main setengah jurus. Karena kemudian ketua juri biasanya akan menanyakan lagi apakah si atlet tersebut ingin mengulang atau tidak. Jika ingin mengulang, akan dikurangi nilainya 1. Seperti itu. Senjata mengenai teman. Nah, ini untuk bergu ya. Kalau seandainya kita nanti ada jurus bergu atau bergrup, misalnya begitu, misalnya 3 orang atau 5 orang, dan senjata dan itu 0,1 sengaja. Gerakan gagal terpukul tidak sengaja, gerakan itu adalah pertarungan sequence ya, pertarungannya sudah di rekayasa. Nah, seperti itu. Jika gerakannya gagal atau meleset, terpukul tidak sengaja, dipotong 0,1. Nah, untuk tai chi khusus, jika kaki berjalan menyeret, nah itu dipotong juga 0,1 ya. Misalnya mau melangkah, ujung kakinya terseret untuk di nomor tai chi. Nah, untuk berikutnya adalah pembagian kelas jurus tradisional. Nah, yang jurus di junior D itu usianya maksimal 8 tahun. Junior C usia 9 sampai 12 tahun. Junior B usia 13 sampai 15 tahun. Junior A 16 sampai 18 tahun. Senior B usia 19 sampai 25 tahun. Senior A 26 sampai 35 tahun. Veteran B 35 sampai 50 tahun. Veteran A 50 tahun ke atas. Nah, di sini berdasarkan biasanya kami mengadakan perlombaan itu dibagi jurus-jurusnya seperti tangan kosong perguruan, tangan kosong kreasi, senjata pendek perguruan, senjata pendek kreasi, senjata panjang perguruan, senjata panjang kreasi, jurus hewan, tai chi. Sementara ini yang pernah kita lakukan. Untuk tueta dan bergu jurus kreasi masih belum pernah dilakukan, seingat saya. Nah, demikian ada pertanyaan nanti bisa dilakukan di akhir sesi. Saya kembalikan waktunya kepada Sifu Jafar. Silakan Sifu. Ya, apa mau ditambahkan lagi sama Sifu Januardi? Gimana Sifu? Sifu Januardi mau menambahkan lagi atau sudah cukup? Sifu Januardi monitor. Ibu Teguh, suara Sifu saya Januardi. Ya, oke. Ya. Sudah masuk suaranya. Kedengaran. Langsung saja mungkin Sifu Jafar. Oke, kita langsung ke tanya jawab ya. Kita lihat. Oke, dari Ibu Sarmanto Simani Huruf, Sumatera Utara. Sangat bermanfaat penjelasan Sifu ini mengenai hal-hal yang dinilai panjang langkah, mimik wajah, power, penjiwaan, seragam perguruan, apalagi tadi ada penjelasan bahwa jurus ular misalnya tidak menggambarkan gerakan ular, yang ada hanya akrobatik melompat dan jungkir. Terima kasih Sifu, nambah pengetahuan kami selaku pelatih untuk lebih paham. Ya, sama. Dari Sifu Cia Engbi, Bangau Putih Kudus. Tolong tanya Sifu, juri A hanya 1 personil, apa bisa objektif? Sekarang pelatih dan atlet merasa tidak goyang, tetapi juri A menurutnya goyang. Kemudian pelatihnya bisa membuktikan bahwa itu tidak goyang melalui rekaman videonya.
Terus bagaimana, apakah nilai bisa direvisi, hanya sekedar saran? Apakah tidak sebaiknya juri A ada 3 personil? Demikian, terima kasih banyak. Silakan dijawab dulu. Silakan Sifu Teguh. Saya Sifu Teguh. Oke. Saya lanjut ya. Ya, sampai saat ini peraturan atau kebijakan yang dibuat oleh DPP AKTI, juri A itu 1, karena dia ketua ya, ketua juri. Jadi beda dengan mungkin di WUSU ya, saya nggak tahu di WUSU sekarang gimana ya. Nah, jadi juri A itu, kenapa juri A itu 1? Karena dia ketua juri gitu kan. Kalau ketuanya banyak, nanti repot lagi, nggak ada bedanya nanti dengan juru B, itu 1. Yang kedua, kalau seandainya itu goyang tapi di video ya terkadang antara video itu kan bisa ini ya, bisa kontras juga gitu. Jadi nggak sesuai gitu. Kalau seandainya ada keluhan seperti itu, seperti yang kemarin juga sama dengan Ibu ya, bisa mengajukan keberatan gitu dengan cara-cara yang seperti kemarin juga, membayar uang mukanya itu 1 juta gitu. Dan di sini bukan hanya juri A ya, juri A itu di belakangnya juga ada ada hakim ya, ada hakim juga. Jadi nggak semerta-merta juri A memberikan nilai sesuka hati gitu, enggak gitu. Jadi ya simpelnya sih sampai saat ini DPP AKTI baru membuat kebijakan bahwa juri A itu 1 gitu. Kalau nanti ada keberatan yang lain, nah itu bisa disampaikan sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh panitia. Mungkin gitu sih Bu Japana. Oke, saya tambahkan sedikit, Master Rundi dan teman-teman sekalian. Juri A itu, ketua juri itu, untuk saat ini di AKTI sampai saat ini hanya ada 4 orang. Biasanya yang kami pakai untuk kejuaraan nasional. Yang bertugas itu biasanya hanya 4 orang. Sifu Heri Susanto, Sifu Teguh Heri Susanto, Sifu Januardi, dan terakhir kadang-kadang saya sendiri yang turun. Sifu Heri Susanto sudah meninggal dunia. Tersisa 3 orang ketua juri. Dari 3 orang ketua juri ini, saya meyakini kami bertiga memiliki integritas yang tinggi untuk tugas kami sebagai ketua juri maupun saya kadang duduk di dewan juri. Demikian. Untuk ketua juri dalam satu pertandingan, biasanya kalau pertandingannya besar, panitia menyiapkan 2 orang. Tapi tidak berarti bahwa 2 orang itu semuanya bertugas. Jadi 2 orang itu sebagai cadangan. Jadi kalau misalkan ada capek bergantian atau ada masalah berhalangan, ada yang menggantikannya. Jadi tidak 3 orang atau 2 orang langsung bertugas bersamaan. Demikian kami di AKTI. Dilanjut kita ke pertanyaan dari M. Saidul Ar-Rasyid. Assalamualaikum, izin bertanya Sifu, jika dalam sebuah penilaian terjadi persamaan nilai, bagaimana cara menentukan siapa yang menang? Ya, silakan dijawab. Iya, untuk sementara kita tentukan sesuai hampir kita cara menilainya hampir nggak ada kesamaan ya, hampir nggak ada kesamaan karena kita ada nilai standar untuk yang tadi seperti yang dibuat yang telah disampaikan tadi ya, seperti yang telah dilihat juga tadi, itu hampir nggak ada kesamaan karena kita memang dalam sistem penilaiannya menghindari itu gitu, menghindari sama gitu walaupun beberapa poin gitu. Dan
jika benar-benar ada kesamaan, biasanya juri itu berunding menentukan dengan kelebihan dan kekurangan si atlet, baru ditentukan kira-kira siapa yang layak untuk menang gitu. Jadi jika ada kesamaan itu para juri itu berunding. Cuma memang dari teknis di lapangan kita memang menghindari kesamaan nilai, ya, menghindari kesamaan nilai. Apalagi seringkali kita juga nggak banyak atletnya gitu. Jadi memang lebih mudah untuk menghindari kesamaan nilai. Gitu mungkin ya. Oke. Silakan mungkin si Bu Jafar mau menambahkan. Ya, saya tambahkan sedikit bahwa apabila ada persamaan nilai, biasanya pertimbangan kami adalah yang tampil lebih dahulu itulah yang menjadi juaranya. Jadi yang jadi juara pertama misalkan siapa nih antara dua orang misalkan. Nilainya sama, maka yang lebih tinggi juaranya adalah yang tampil lebih dahulu. Biasanya pertimbangan yang terbesar seperti itu. Tapi seperti yang Ibu Januari tadi katakan, kami memiliki sistem penilaian yang diajarkan kepada para juri sehingga para juri ini bisa menghindari nilai yang sama, gitu ya. Tapi apabila masih terjadi juga kesamaan nilai, maka yang tampil lebih dahulu yang akan mendapat posisi lebih tinggi. Lanjut kita ke Sifu Chan Kialiong dari Genta Suci. Selamat malam Sifu Januari dan Sifu Teguh, mohon izin bertanya. Yang saat pertama, apakah perlu dan sudah dirumuskan hal-hal yang mungkin menimbulkan perdebatan, hal-hal yang mungkin dipahami berbeda oleh perguruan yang berbeda? Misalnya pukulan bertenaga, apakah maksudnya harus bergetar atau tidak boleh bergetar? Misalnya tendangan depan harus secepatnya ditarik kembali atau boleh sedikit lambat ditarik karena mau menunjukkan kaki lurus yang bagus, lentur. Misalnya sorot mata yang lebih garang melawan yang lebih tenang, bukan kosong. Yang mana nilai harus lebih besar? Yang satu gaya penjahat, jagoan, yang lain gaya pendekar, jagoan. Nilai siapa yang lebih besar dari segi penampilan? Yang kedua, selain video sebagai standar yang dikemukakan Sifu Januari tadi, mungkin perlu juga ada keterangan dari perguruan yang disiapkan. Silakan dijawab. Sifu Teguh mau jawab, silakan. Oh, belum selesai pertanyaannya ternyata. Oh, belum. Sebelumnya ada keterangan dari perguruan yang disiapkan sebelumnya dan isinya menjelaskan apakah jurus-jurusnya secara umum, apakah utara, selatan, campuran, internal, eksternal, atau campuran keduanya, terutama untuk yang kurang mudah dikenali image-nya. Ini ya, silakan. Sifu Teguh mau jawab, silakan. Sifu Teguh masih ada nggak ya? Oke, saya langsung ya jawab ya. Oke, kalau untuk tadi apakah mata melotot lebih utama daripada enggak, atau pukulan yang kategori power yang kuat itu berotot atau bergetar, itu kembali ke karakter jurusnya masing-masing gitu. Jadi nggak berarti juga, karena memang ada jurus-jurus yang karakternya bergetar ya, powernya itu justru bergetar. Saya lupa nama jurusnya ya, mungkin Sifu Odi tahu ya. Jadi dia bergerak itu mirip seperti Tai Chi ya, tapi dia bukan Tai Chi gitu. Jadi gerakannya tuh selalu bergetar gitu. Bagi karakter jurus itu adalah power gitu. Jadi kita kembalikan ke tadi kategori jurusnya atau lineage-nya ya. Jadi kalau jurus itu menganggap power itu adalah bergetar, ya bergetar gitu. Jadi kembali ke jurusnya masing-masing, karakter jurusnya masing-masing. Kalau untuk video tadi, video itu kita baru rencana, jadi belum pasti ya, baru rencana untuk kedepannya gitu. Mudah-mudahan diperlancar nanti. Nanti insya Allah sebelum kita mengadakan itu mungkin ada masukan-masukan juga dari ketua-ketua perguruan, bisa mungkin ya. Kita buka nanti, mungkin Sifu Jafar nanti yang mengumumkan ya. Itu baru rencana. Mudah-mudahan berjalan lancar nanti. Oke, mungkin itu Sifu Jafar ada lagi? Ya, saya tambahkan sedikit. Iya. Jadi perlu dipahami para master dan Sifu sekalian bahwa di arti tadi sudah dijelaskan oleh Sifu Januari, ada dua kategori yang sudah ditetapkan di dalam Rakernas. Jadi ada jurus perguruan kungfu, jurus tradisional perguruan,
ada jurus kreasi, gitu ya. Jadi kalau pertanyaan Sifu Chan Qianglong ini, Chan Qianliang ini, tadi apakah boleh misalkan menendang ke depan, front kick, terus kakinya digantung dulu sebentar, cuma buat menunjukkan bahwa dia bisa tendangan tinggi misalkan, seperti itu. Nah itu udah masuknya udah gaya-gayaan gitu. Itu bukan masuk ke dalam, jangan didaftarkan ke dalam kategori jurus tradisional perguruan. Masukkan ke dalam jurus kreasi, jurus tangan kosong kreasi. Karena kalau jurus kategori jurus tradisional perguruan, yang kami inginkan adalah yang betul-betul perguruan itu punya jurus. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa yang bergabung di AKTI tidak semua perguruan yang memiliki turunan perguruan gitu. Jadi kadang-kadang ada yang misalkan tidak bisa kita pungkiri, misalkan dia atlet wushu. Atlet wushu sudah mahir, dia bikin sasana, ya kan, melatih murid, kemudian gabung di AKTI. Ada yang seperti begitu. Jadi dia tidak punya jurus perguruan tradisional. Beda dengan memang yang perguruannya itu sudah turun-temurun, pecahan-pecahan dari perguruan yang memiliki jurus tradisional. Nah, nanti para pelatih pada saat mendaftar jangan sampai salah mendaftarkan. Jadi tadi di makalahnya Sifu Januardi sudah dijelaskan ada jurus tangan kosong perguruan. Ada jurus tangan kosong kreasi. Nah, kalau mau, ini ada pertanyaan selanjutnya tadi ya, ada sambungannya ini dari pertanyaan Akrianda Otman. Selamat malam Sifu Januardi, boleh nggak jurus wushu dipenggal-penggal digabungkan dengan jurus tradisional jadi satu dalam pertandingan? Nah, ini ada hubungannya dengan ini. Kalau mau seperti ini, kalau memang tidak punya jurus perguruan sendiri, mau memenggal-menggal jurus yang dilihat di YouTube atau mau memenggal-menggal jurus Taulo, masukkan ke kategori jurus kreasi. Jangan dimasukkan ke dalam jurus kategori perguruan tradisional, begitu ya. Karena kita di sini di AKTI ini ingin melestarikan jurus tradisional yang tidak pernah dianggap dan dipertandingkan di wushu sebelumnya. Dengan adanya AKTI ini, AKTI ingin melestarikan jurus tradisional, itu intinya. Jangan sampai udah ada AKTI yang dimainkan tetap aja jurus Taulo gitu loh. Nggak ada gunanya kalau seperti itu AKTI berada di sini gitu ya, sifu-sifu semua ya. Tapi misalkan memang tidak punya jurus tradisional, nah silahkan mau belajar di YouTube kah, mau ngarang sendiri kah, mau motong dari jurus Taulo kah, terserah. Tapi masukkan, daftarkan muridnya itu ke dalam kategori jurus tangan kosong kreasi, misalkan begitu. Kalau misalkan yang dimainkan, yang dipenggal-penggal adalah jurus senjata, ya masukkan ke dalam kategori jurus senjata kreasi. Demikian tambahan dari saya. Kita lanjut ke Sifu Budi Al-Mahdali dari Papua. Izin bertanya Sifu, apa saja jurus baku yang diperlombakan dalam AKTI, seperti jurus tangan kosong atau apa? Selanjutnya untuk jurus kreasi, misalnya potongan jurus utara dan selatan, penggabungan gerak dalam satu nama jurus, nama baru, apakah masih tetap diakui di dalam perlombaan? Ini yang tadi saya jelaskan, tapi silakan bisa ditambahkan oleh Sifu Januardi. Silakan Sifu Januardi. Ya, seperti yang tadi dijelaskan Sifu Jafar ya, yaitu jadi kalau mau menggabung-gabungkan ya taruhnya di jurus kreasi, bukan di jurus perguruan. Nah, cuma terkadang kan kita kenapa ada rencana buat video standar jurus perguruan yang dipertandingkan untuk itu biar kita tahu kejujuran dari setiap perguruan. Ini jurus yang baru dikarangnya atau memang jurus perguruannya, perguruan turun-temurun gitu. Nah, itulah gunanya kita buat video. Kalau punya 2, 3 ya silahkan 2 atau 3 gitu. Nah, nanti kan berbeda jadinya ketika dia menampilkan jurus yang digabung-gabungkan baru ya, baru dikarang gitu. Maka itu nggak bisa masuk ke jurus perguruan, jurus tradisional perguruan gitu, maksudnya ke jurus kreasi. Cuma sekali lagi saya mau tekankan di sini, walaupun jurus kreasi mirip dengan jurus taulu misalnya, itu tetap penilaiannya diambil dari karakter bela dirinya, bukan akrobatiknya ya, karena kalau di wushu kita tahu ya di taulu itu nilai-nilai besar tuh banyaknya di akrobatik gitu. Di
kita tetap walaupun dia masuk ke jurus kreasi, jadi jangan heran nanti kalau seandainya dia masuk jurus taulunya dimasukin ke kreasi tapi tetap kalah misalnya. Nah, mungkin terlalu banyak ininya akrobatiknya gitu. Jadi kesan bela dirinya malah kurang gitu. Jadi tetap diperhatikan seperti itu. Gitu sih Bu Japan. Oke, kita lanjut. Yang tadi tambahan tadi bahwa Sifu Januardi sebagai komisi tradisional berharap nanti ke depan ada pengumpulan video dari setiap perguruan. Itu mungkin nanti akan dilaksanakan, jadi teman-teman bikinlah. Kalau bisa sih saya minta sih yang memperagakan jurus itu guru-gurunya, para pelatihnya. Jadi udah mantep gitu. Jadi kita patokannya mantep nanti ya. Tapi saat ini pada saat sebelum pandemi, bagaimana kita mengetahui standar perguruan masing-masing? Itulah makanya di AKTI pada setiap pertandingan ketua perguruan itu wajib turun. Ketua perguruan kungfu yang anggota AKTI itu wajib turun ke lapangan memperagakan jurus. Jadi kalau ada perguruan yang ngaku-ngaku saja, nggak ngerti, nggak tahu jurusnya, berarti dia bohong gitu. Jadi orang anggota AKTI ini semua ketua perguruannya pada saat ada pertandingan, dia akan turun memperagakan jurus masing-masing perguruannya. Itu salah satu tolak ukur dari juri untuk mengambil standarisasi jurus yang nanti anak-anaknya, murid-muridnya tampilkan di lapangan. Tapi ke depan rencana Sifu Januardi untuk mengumpulkan video itu akan kami laksanakan. Kita lanjut dari Sifu Mahdun, Garuda Suci NTB. Mohon izin bertanya Sifu, saya Mahdun dari NTB, bagaimana jika seorang atlet yang sedang memperagakan jurus, lalu terjadi hal yang tidak diinginkan seperti pingsan dan lain-lain, apakah juri langsung mendiskualifikasi atau bagaimana? Silakan dijawab. Ya, itu tetap dirundingkan ya, tapi tetap didis ya, karena artinya si atlet tidak siap untuk tampil gitu atau dipaksakan gitu ya. Karena ini kan tampilan jurus ya, tampilan jurus itu yang pertama kemungkinan dia nggak siap tampil mungkin karena belum sarapan atau karena yang kedua itu karena mungkin demam panggung. Nah itu bisa jadi. Ini kalau nggak salah pernah terjadi ya. Tapi nggak tahu ya di AKTI atau di mana gitu. Itu pernah demam panggung gitu. Tampil jurus tiba-tiba pingsan gitu. Demam panggung, malu dilihatin banyak orang itu. Artinya dia belum siap untuk tampil gitu ya. Biasanya kebijakan juri aja sih. Kita biasanya rundingkan. Kalau nggak dia di dis, kalau nggak dia ditempatkan mungkin di terakhir gitu. Gitu mungkin ya. Pejabat silakan. Ya, kita lanjut. Sebentar. Saya ke sebentar ya. Oke. Nah, ya. Sifu Teguh udah ada nih. Tadi ke mute tadi. Oh gitu. Kita lanjut ya. Ya, lanjut. Dari DPD Banten, Ahmad Sehu izin bertanya, posisi jari yang posisi jari yang mempengaruhi nilai, tapi tangannya tidak sempurna seperti pukulan bangau. Tolong kasih contoh terkait definisi goyang, apakah telapak kaki sedikit mengangkat termasuk goyang? Ya, silakan dijawab. Siapa nih, Sifu Teguh apa Sifu Januardi? Silakan kalau Sifu Teguh mau jawab silakan. Sifu Teguh monitor. Hilang lagi ya? Oke. Ya. Tolong dibuka itu Sifu Teguh, tolong dibuka katanya. Mungkin suaranya tadi dimatikan ya. Jadi habis dimatikan biasanya izin buka suara itu harus dari host lagi. Ya, oke. Sifu Teguh monitor. Oke, udah masuk Bang. Ya, Sifu Teguh mau jawab silakan. Boleh Bang Sifu Januari dulu, nggak apa-apa. Oke. Silakan. Ya, jadi kategori goyang itu berpindah ya atau bergeser. Jadi kakinya itu ketika napak atau dia habis lompat atau habis bergerak, kakinya itu bergeser dari tempat semula dia berpijak gitu. Maksudnya bergeser itu sudah melewati injakan yang pertama gitu. Kalau seandainya bergeser tumit aja, nah itu kita nggak sebut goyang. Goyang itu ketika dia udah bergeser kakinya dari tempat
dia pijakan yang pertama gitu, itu baru dikatakan goyang gitu. Kalau untuk karakter tadi karakter tangan ya, Sifu Jafar ya. Nah, karakter tangan dalam jurus ya, dalam jurus. Nah, itu dia. Jadi memang perlu banyak referensi ya. Berapa tuh? Ya, memang perlu banyak referensi jurus gitu yang perlu kita pelajari. Makanya jangan sampai ini untuk juri ya, karena ini pelatih seharusnya nggak dibahas detail ya. Tapi saya kasih bocoran sedikit. Makanya untuk juri itu banyak referensi, cari referensi, lihat-lihat video-video standar jurus gitu. Jadi tahu gitu. Jangan sampai nanti menilai seseorang itu salah, padahal gerakannya nggak salah gitu. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi gitu. Jurusnya benar tapi kita anggap salah gitu karena banyak cabang-cabang gerakan jurus gitu. Jadi jangan sampai kita menghukumi sesuatu yang kita nggak tahu gitu, cara megang pedang gitu kan, cara pukulan tangan di mana yang benar gitu. Masing-masing perguruan kan beda-beda gitu. Bahkan dari satu cabang perguruan pun misalnya kayak Pacicen gitu kan, itu pun ada beda-bedanya gitu gerakannya. Jadi jangan sampai kita menghukumi sesuatu padahal kita nggak tahu dalam hal itu. Ini untuk juri ya, untuk juri. Kalau untuk pelatih ya nggak perlu dinilai juga hal seperti itu ya gitu. Kecuali nanti kalau ada pelatihan penjurian baru mungkin nanti dibahas detail dalam hal itu. Gitu mungkin. Oke. Ini pertanyaan dari Daniel Biantoro ya? Bukan. Sama. Mau ditambahkan silakan. Dari Ahmad Sehu, Banten. Ahmad Sehu, Banten. Banten. Oh, oke. Kalau menurut saya itu betul kaki itu bergeser atau terlompat ya. Misalnya dia taruh satu kaki, tek, tiba-tiba terlompat lagi. Nah itu menurut saya juga yang terus badannya mendorong terus ke itu yang karena postur jurus yang sebenarnya itu kan tegap ya. Tidak ada goyangan kecuali seperti Tai Chi, Shensi bila tahu mana mana kalau memang sengaja Hilang ya suaranya. Suaranya Sinyal kayaknya. betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Sifu Daniel Biantoro. Selamat malam Sifu, mohon izin bertanya, kalau dalam penjurian misal juri B melakukan penilaian terhadap atlet yang melakukan gerakan yang tidak sempurna atau goyang, tapi dalam penilaian tidak ada potongan, padahal juri A melihat adanya gerakan dari atlet yang tidak sempurna, apakah juri A berhak merubah hasil penilaian yang diberikan oleh juri B? Ya, silakan, terima kasih. Iya, Sifu Teguh belum ada ya. Ya, itu juri A tugasnya adalah memotong nilai gitu. Jadi juri B itu kan hanya menilai secara keseluruhan. Jadi ya nggak mungkin juga dirubah ya. Kalau seandainya juri A melihat ada potongan ya dipotong. Kalau nggak melihat nggak ada potongan ya nggak dipotong gitu. Jadi juri A ini juri B ini tugasnya bukan memotong. Jadi bukan berarti juri B melihat memotong. Tapi juri A nggak melihat gitu. Kecuali disampaikan gitu. Kalau nggak disampaikan ya itu kebijakan dari juri A gitu. Kalau nggak disampaikan ya juri A yang kebijakannya gitu. Kalau disampaikan baru juri A bisa mengambil keputusan sendiri. Kalau menurut juri-juri yang lain juga melihat, nah itu biasanya juri A memotong. Pernah kejadian sedikit ya buat pengalaman aja. Untuk juri B ini ya, juri B mungkin awal-awal kita dulu kali ya. Jadi ketika atlet itu jatuh, itu semuanya semuanya memotong gitu. Ini juri B baru-baru waktu itu mungkin ya, juri B baru-baru. Semua memotong, juri B juga memotong gitu. Padahal secara keseluruhan mainnya bagus gitu. Harusnya kan potongan itu adanya di juri A aja gitu. Jadi kadang-kadang saya berpikir lucu juga gitu. Ini cuman di kompetisi ini gitu, orang jatuh digebukin rame-rame gitu. Padahal seharusnya kan ya tugasnya juri A aja yang motong gitu. Nggak semuanya langsung juri B motong gitu. Jadi emang juri B itu tugasnya secara keseluruhan aja. Untuk memotong itu juri A gitu. Itu mungkin Sifu Jafar mau tambahkan silakan.
Ya, saya tambahkan sedikit. Sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan oleh Sifu Januardi di awal, bahwa komposisi juri B, juri anggota itu ada 5. Apa pertimbangannya 5 itu? Jadi begini, para master dan Sifu sekalian. Dari 5 orang itu, bahwa juri itu semua juri aktif berasal dari perguruan kungfu yang bergabung di AKTI. Ada yang ketua perguruan, ada yang pelatih utama, ada yang pelatih, ada yang guru besarnya gitu ya. Jadi semuanya itu juri itu berasal dari ketua perguruan maupun dari anggota perguruan senior. Kenapa ada 5? Karena kalau anak muridnya tampil, mungkin ada kecenderungan dia memberi nilai lebih besar kepada muridnya. Tapi kalau misalkan yang tampil adalah murid, bukan murid dia, mungkin ada kecenderungan dia akan mengurangi nilainya supaya kalah mungkin perguruan orang lain. Itu hanya dugaan saja ya, hanya salah satu pertimbangan. Maka dari itu ditetapkanlah sistem 5 juri anggota. Kenapa 5 juri anggota? Dari 5 orang juri anggota ini, nanti kan dia pada saat menilai, nilai yang paling besar di antara kelima ini akan dibuang. Nilai yang paling kecil di antara kelima ini akan dibuang. Tersisalah 3 nilai dari 3 juri yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Dari 3 ini dijumlahkan dibagi 3. Setelah dijumlahkan dibagi 3. Nah, dibagi 3, hasil dari pembagian 3 inilah yang akan ditambahkan ke nilai juri A. Apakah nilai juri A memberikan nilai sempurna atau ada potongan? Nah, itulah nilai akhir. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang ngasih terlalu kecil, dia akan dihilangkan, tidak akan dipakai. Memberikan nilai kepada atlet terlalu besar juga dia tidak akan dipakai. Itulah keadilan yang kami persiapkan dari awal agar penilaian juri itu semaksimal mungkin adalah yang terbaik yang bisa dilakukan oleh sistem. Walaupun pada akhirnya kembali kepada juri-juri itu sendiri, gitu ya. Kita lanjut ke pertanyaan dari Sifu Henry dari Banten. Salam Sifu yang kami hormati, mohon izin bertanya, apakah diperbolehkan kontestan jurus melakukan kiai atau kihab atau teriakan seperti yang ada di dalam karakter bela diri Jepang atau Korea saat menampilkan jurus? Lalu bagaimana dengan perguruan yang kontestannya memperagakan jurus kungfu yang karakternya ke Jepang-Jepangan atau ke Korea-Koreaan? Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan di hati dalam pertanyaan kami. Terima kasih. Silakan dijawab sebenarnya. Iya, kalau untuk teriakan itu ada ininya ya, ada waktu dan ada timingnya ya. Jadi kapan harus teriak itu kita tahu insya Allah. Jadi kapan harus teriak dan teriakannya seperti apa itu tahu. Tapi kalau memainkan jurus seperti ke Jepang-Jepangan atau ke Korea-Koreaan, ya ini kita belum, saya sendiri ya dari pengalaman pribadi ini belum ada ya. Apalagi kita kan nggak bisa, sekali lagi kita nggak bisa menjustis jurus seseorang itu ke Korea-Koreaan atau ke Jepang-Jepangan atau salah atau apa gitu. Nggak bisa kita menjelaskan karena ini jurus perguruan gitu. Kalau seandainya itu terungkap atau terucap dari kita itu kan bisa pelanggaran gitu. Bisa seperti menganggap salah meremehkan jurus perguruan lain gitu. Jadi nggak bisa kita menjustis perguruan orang lain ya. Perguruan orang lain itu ke Korea-Koreaan. Pokoknya kita basicnya adalah kungfu pada umumnya, basicnya kungfu ya kita tahu. Bahkan mungkin bela diri lain kan kita juga tahu berasal juga dari kungfu gitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya jurusnya ke Korea-Koreaan gitu, itu agak ini ya, agak sensitif gitu kalau menganggap jurus orang lain itu agak seperti itu ya. Jadi agak sulit
Kalau menurut saya ya, nggak dalam penilaian seperti itu. Makanya tadi saya bilang jangan sampai menghukumi sesuatu tetapi kita tidak memahaminya gitu. Mungkin itu kali ya. Silakan Si Bu Jafar kalau mau menambahkan. Ya, sedikit aja menambahkan bahwa berteriak di dalam jurus boleh, silahkan pada saat tampil. Tidak ada nilainya. Tidak, kita juri tidak menilai teriakan. Tidak mendapatkan nilai lebih kalau teriakannya bagus dan pas. Tapi kalau teriakannya tidak pas, justru akan mengurangi performa secara keseluruhan. Artinya nilainya akan berkurang secara global. Karena misalkan teriakannya lembek, misalkan pukulannya keras, teriakannya lembek, misalkan seperti itu. Masalah jurus yang ke Korea-Koreaan, ke Jepang-Jepangan, kembali lagi kita harus menyadari bahwa ini adalah akti Aliansi Kungfu Tradisional Indonesia, didirikan untuk melestarikan jurus kungfu, tidak melestarikan jurus silat, tidak melestarikan jurus karate, tidak melestarikan jurus taekwondo gitu. Apabila memang perguruannya jurusnya itu spesifiknya misalkan tidak terlalu mirip dengan jurus kungfu, nah silakan kalau ada pertandingan daftarkan di kategori jurus kreasi. Misalkan tangan kosong ya tangan kosong kreasi. Karena jurus perguruan kategori jurus tradisional perguruan adalah kami mau di kategori itu betul-betul jurus perguruan yang turun-temurun dari perguruan sebelumnya. Misalkan kayak saya adalah pecahan dari naga awan pecahan dari naga sakti. Nah, jurus naga sakti itulah pecahan jurus-jurus itulah yang ditampilkan. Kita melestarikan jurus itu. Itu. Kalau saya misalkan punya lineage seperti itu, saya menampilkan jurus taekwondo, maka tidak ada gunanya lagi akti didirikan ini. Gitu. Jadi akti didirikan untuk melestarikan jurus-jurus perguruan yang tidak ada salurannya. Sehingga akti didirikan oleh para pendiri untuk menyalurkan, memberi panggung kepada jurus-jurus perguruan yang akan punah kalau tidak memiliki saluran, tidak memiliki panggung. Demikian. Kita lanjut ke Sifu Ratri Rahmat dari Jawa Barat. Izin bertanya, berapa waktu minimal maksimal yang diberikan kepada para atlet dalam memainkan jurus dalam pertandingan? Terima kasih. Silakan, Si Bu Januardi. Oh iya, maaf Si Bu Jafar, tadi pertanyaannya apa? Waktu jurus, lamanya jurus. Oh iya, kita sebenarnya sudah itu. buat ya, ada di peraturan juri ya. Jadi minimal itu 50 menit ya. 50 detik. 50 detik, ya 50 detik. Maksimalnya sebenarnya tak terbatas. Cuman biasanya orang itu nggak mau lama-lama main jurus gitu. Tapi yang paling kita jadi patokan nilai adalah minimalnya. Jangan sampai baru main udah selesai gitu. Nah, ini biasanya terjadi kepada anak-anak nih. Jadi makanya kita ngambil dari standar minimal. Jadi kalau maksimalnya bisa lebih, tapi biasanya jarang ada yang ngambil karena makin lama makin capek otomatis nilainya bisa buruk kan gitu. Jadi paling enggak selamat dari nilai minimal. Bukan berarti juga 50 detik terus dia ngambil 70 detik itu jadi bisa kurang ini juga ya, kurang efisien juga jurus yang dimainkannya gitu. Jadi standarnya itu biasanya sampai 1 menit atau 1 menit lebih ya, atau 1 menit sampai 2 menitan lah gitu. Kalau di Tai Chi mungkin beda lagi ya, 3 menit atau 4 menitan atau sampai 5 menit gitu. Kalau di kita mungkin sekitar 1 menit 2 menitan gitu. Mungkin itu Si Bu Jafar mau menambahkan, silakan. Ya, terima kasih Si Bu Januardi. Saya tambahkan sedikit. Di awal akti didirikan, pertandingan akti itu tidak ada batasannya. Berapa menitnya tidak ada. Cuma ternyata beberapa perguruan kungfu itu ada yang jurusnya itu sangat pendek sekali. Waktu itu
kejadiannya kalau nggak salah Jet Kundo Shaolin Kung. Iya, Jet Kundo. Itu pendek sekali jurusnya. Bagus jurusnya, gerakannya bagus tapi pendek sekali. Nah, untuk perguruan-perguruan yang memang jurusnya itu bukan jurus panjang, bukan sebuah rangkaian, tapi jurus adalah misalkan sebuah kayak di Jet Kundo itu, kalau nggak salah itu sebenarnya jurus pasangan. Jadi dia latihan pasangan jurusnya. Nah, yang hal-hal yang seperti ini digabung saja. Beberapa sesi, misalkan 2 sesi dijadiin satu, sehingga mencapai waktu minimal yaitu 50 detik. Begitu ya. Tapi setahu dan sejauh yang kami lakukan selama di AKTI, selama pertandingan, itu jurus-jurus tradisional itu nggak ada yang lama. Nggak ada yang mencapai 2 menit. Kecuali jurus Taiji ya. Kalau Taiji pasti lebih. Tapi kalau jurus-jurus standar perguruan, itu hampir sama semua karakternya. Cepat, bertenaga, nggak bertele-tele, nggak ada jeda waktu diam lama-lama, ya kan? Terus nyambung terus sampai akhir, sampai selesai, itu paling lama itu sekitar 1,5 menit. Itu juga atletnya udah ngos-ngosan gitu. Karena nggak ada jeda waktu kayak di wushu, kan habis loncat terus diam dulu, muter dulu. Itu nggak ada seperti itu kalau di jurus tradisional yang sudah kami lihat selama pertandingan di AKTI. Jadi seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Dari Sifu Ciangbi, Bangau Putih, Kudus. Mohon maaf, Sifu, untuk nilai tengah 3,0, apakah boleh diberi nilai 3,2 atau 3,3? Terima kasih, Sifu. Silakan dijawab, Sifu Januardi. Iya, terima kasih. Ya, jadi nilai tengah yang dimaksud ini bukan berarti nilainya segitu aja, bukan ya. Itu untuk standar tengah. Ya, bisa jadi dia 3,2, 3,3 atau 2,9 gitu, mendekati 3 gitu. Ini sebagai tolak ukur tengah aja. Jadi bukan berarti nilainya 3 gitu, udah gitu. Ya kalau begitu ya pasti banyak kesamaan nanti penilaiannya. Gitu. Makanya tadi saya katakan kita menghindari nilai-nilai yang sama gitu. Karena memang bukan patokannya bukan ini. Ini hanya tolak ukur nilai standar gitu ya. Kalau dia di tengah ya kalau seandainya 6 orang gitu kan, yang pertama menengah dikasih 3, yang kedua menengah itu dikasih 3,2 gitu. Jadi nggak sama 3. Ini hanya tolak ukur. Jadi bisa ya, bisa kalau 3,2 itu bisa. Bukan bisa lagi emang begitu cara penilaiannya. Jadi bukan hanya 3 ini gitu. Gitu mungkin si pejabat silakan. Ya. Terima kasih Master Anggi. Sebenarnya ini materinya materi juri ya. Iya. Materi untuk pendalaman juri, tapi nggak apa-apa diketahui oleh teman-teman karena teman-teman juga harus paham. Jadi sebagaimana yang Sifu Januari tadi terangkan, 3 itu adalah nilai tengah. Pada saat teknisnya begini, pada saat atlet pertama tampil di kategori yang misalkan, oke, sekarang kita mulai kategori A misalkan, junior A misalkan, dengan nilainya misalkan di junior A itu misalkan tengahnya itu ada 3. Maka penampil pertama, atlet pertama yang tampil, setelah dia tampil, maka juri akan berembuk. Teman-teman yang sudah pernah ikut pertandingan AKTI akan melihat, juri akan berembuk. Orang ini, anak ini, kita sepakati dia masuknya ke mana? Standar, menengah, atau bagus, gitu. Setelah disepakati, misalkan, oh ini ya standar lah, misalkan kita kasih nilai tengah lah, oke 3. Maka semua juri akan menilai depannya 3. Tapi belakangnya akan dikasih koma dan 2 angka di belakang. Misalkan 310, 305, misalkan seperti itu. Dan juri juga, juri anggota juga, dia akan menjadikan nilai yang dia beri itu menjadi acuan untuk selanjutnya. Contoh misalkan, penampil pertama tadi dia kasih nilai misalkan 3,10, 3,10. Maka pada saat penampil berikutnya, dia akan melihat yang ini lebih bagus atau lebih buruk daripada yang tadi 3,10 itu. Kalau misalkan dia lebih buruk daripada 3,10 itu, maka nilainya akan lebih bawah daripada 3,10.
Kalau dia misalkan lebih bagus, maka dia akan di atas 310. Tetap ada koma 2 angka di belakangnya. Begitu. Jadi itulah yang tadi dijelaskan oleh Sifu Januardi bahwa ada mekanisme di dalam penjurian agar tidak terjadi nilai double, tidak terjadi persamaan nilai akhir. Itulah yang kami lakukan. Jadi ini salah satu materi pendalaman dari juri ya. Kurang lebih seperti itu ya Mas Ramli ya. Kita lanjut dari Ibu Odi. Saya menambahkan jurus mabuk dan belalang tidak dipotong goyang karena karakter ini memang lain. Oh iya betul. Ya kalau belalang dipotong goyang, mabuk dipotong goyang ya habis ya si Bu Januardi ya. Iya betul. Ya, ini nggak ada karena memang goyang terus dari awal sampai akhir. Inilah tadi si Bu Januardi terangkan bahwa kami tidak sembarangan menilai. Kami menilai itu berdasarkan patokan-patokan yang sudah ditetapkan. Ini jurus apa, gitu ya? Ini jurus apa, yang mainnya seperti apa, usianya berapa, ya kan? Seperti itu. Jadi betul-betul pada akhirnya itu mendapatkan nilai yang sesuai dengan penampilannya, gitu ya. Jadi tidak mentang-mentang ditulis kalau goyang itu dipotong, begitu main jurus mabuk, goyang terus, potong lagi, goyang, potong lagi, kakinya nyeret, potong lagi, enggak seperti itu. Jadi itulah pentingnya dari para pelatih nanti pada saat mendaftarkan pesertanya itu ke tim panitia, itu membubuhkan nama jurusnya. Kalau bisa nama jurusnya jangan hanya bahasa Chinese saja. Bahasa Chinese-nya apa, bahasa Indonesianya apa, begitu. Jadi ada keterangannya. Jadi nanti juri pada saat menerima lembar-lembar data, dia udah tahu, oh si A akan memainkan jurus belalang, misalkan seperti itu. Perguruannya apa, dari mana, umurnya berapa, dia udah tahu semua. Jadi datanya lengkap. Oke, kita lanjut. Terima kasih si Odi. Dari Sifu Chan Kiang Leong. Sifu Jafar, tidak semua bunyi dari mulut adalah teriakan. Bisa saja ada yang membunyikan hap, hep, dan lain-lain. Tidak dipotong nilainya ya Sifu. Enggak dipotong nilai ya. Yang penting tidak pas aja ya gitu ya. Harus pas lah gitu maksudnya. Kalau hap itu kan pada saat pukulan itu keluar gitu ya. Misalkan nih orang mukul hap, misalkan berarti kan pukulan ke sana. Misalkan dia udah begini baru hap, misalkan kan nggak beres juga itu gitu kan. Gitu ya. Jadi kita akan lihat juga bagaimana teriakan itu, di mana teriakan itu, bagaimana dia berteriaknya. Kalau memang teriak seperti itu ya. Walaupun tidak ada masuk ke dalam penilaian. Lanjut ke Sifu Sehu. Mohon izin bertanya lagi Sifu, untuk kategori Twita atau Dwilian, aspek apa saja yang dinilai? Matur nuwun. Silakan Sifu Januardi. Ya, Twita atau Dwilian ya. Ini sebenarnya agak berbeda dari Wushu ya. Jadi kita benar-benar berharap itu benturan-benturannya terlihat ya. Benturannya terlihat keras, powernya terlihat keras, juga serasi. Jadi nggak begitu kelihatan karangan karena ini tradisional ya. Kita kembali ke pelatihan tradisional dulu gitu. Jadi nggak seperti yang kita lihat ya di Wushu kan seperti acting ya, seperti acting gitu. Atau pas kena tendang belum kena misalnya udah mental duluan gitu. Kalau di tradisional di akti itu benar-benar kelihatan. Bukan berarti kita maksa harus nendang ya, tapi paling nggak timingnya itu pas gitu. Jangan sampai nendang belum kena, lawannya sudah mental gitu. Juga adu pukulannya atau adu tangkisannya itu kelihatan otot-ototnya itu keluar. Karena memang dia kan Twita yang kita harapkan di akti itu, yang tradisional itu benar-benar melatih benturan itu. Bukan hanya melatih refleks, tapi juga melatih benturan itu gitu.
Jadi ketika benturan itu terjadi antara tangkisan itu otot-ototnya benar-benar kelihatan gitu ya. Yang sampai dia menangkis, tapi tangkisannya itu nggak kelihatan dari ototnya, dan yang memukulnya juga ngukur gitu. Ngukurnya itu kena tipis aja udah langsung ditarik gitu. Itu kelihatan sekali gitu. Jadi untuk Tueta itu lebih kita mengutamakan power atau benturan dalam latihannya itu gitu. Kalau untuk refleks-refleksnya, nah itu umum ya, umum. Jadi yang membedakan paling dengan wushu misalnya, benturannya itu aja. Jadi benar-benar benturannya itu terjadi gitu. Mungkin Sifu Jafar menambahkan, silakan. Ya, terima kasih. Seperti yang Sifu Januar tadi jelaskan bahwa kalau di perguruan-perguruan kungfu tradisional itu kan sudah biasa berlatih tuita itu, yang entah bahasanya apa ya, mungkin berbeda-beda dari setiap perguruan. Kalau di Naga Hitam itu juga, Naga Hitam Semarang saya lihat juga Jeet Kune Do juga sama. Itu berlatihnya juga sama, berlatih fight berpasangan, itu sudah biasa. Jadi seperti itulah yang ingin ditampilkan gitu ya. Cuma ya tentu dengan koreografi yang menarik ya. Jangan misalkan berdiri tegak aja, misalkan hap, ada yang seperti itu gitu ya. Kalau yang untuk pemula, jadi ngelihatnya juga lemes kita gitu kan, jurinya. Ini pertanyaannya sudah tidak ada lagi yang bertanya, berarti sudah paham semua. Saya ingin menambahkan sedikit tentang jurus beregu dan jurus beregu kreasi. Ini pengalaman kita waktu menjurikan di tes event Asian Games. Kebetulan saya jadi ketua jurinya waktu itu. Jadi yang dimaksud dengan kategori jurus tradisional perguruan beregu, itu adalah jurus beregu perguruan masing-masing yang dimainkan secara berbarengan. Minimal 4 orang, maksimal 6 orang. Jadi jurusnya itu nggak ada koreografi tambahan apa-apa. Ya jurus seperti jurus biasa dia main sendiri aja, cuma ini dimainkan berkelompok gitu. Beda dengan jurus kategori beregu kreasi. Jadi kalau beregu kreasi itu bisa saja misalkan 2 orang lagi main jurus, yang di belakangnya lagi berantem misalkan. Pukul-pukulan, tendang-tendangan misalkan, seperti itu boleh-boleh saja, itu jurus beregu kreasi. Jadi ini terjadi pada waktu di tes event Asian Games. Jadi jurusnya itu adalah jurus beregu perguruan harusnya. Karena kungfu tradisional. Yang dimainkan adalah kayak pentas seni jadinya. Itu. Menampilkan beberapa 5 gerakan sama, terus berputar-putar, dua-dua berpasangan, fight misalkan, terus ada yang naik ke atas pundaknya misalkan, terus lompat. Bukan seperti itu jurus perguruan beregu yang kita tetapkan. Jadi kategori jurus beregu adalah jurus perguruan kungfu yang dimainkan secara bersama-sama. Kayak kita latihan aja, latihan di sasana. Lagi latihan jurus bareng-bareng, nah kayak gitu, jurus beregu yang disebut kategori jurus tradisional beregu, ya. Kalau jurus kreasi ya bebas. Mau pukul-pukulan di situ, mau loncat-loncatan, salto-saltoan terserah, gitu ya. Jadi jangan sampai para pelatih ini nanti kalau ada pertandingan mendaftar di kategori yang salah. Ujung-ujungnya yang jadi tumbal adalah atletnya. Begitu. Sifu Januari silakan ditambahkan. Untuk jurus beregu ya, Sifu Jafar ya. Boleh, yang beregu boleh atau yang lainnya boleh, silakan. Mumpung ini kita ketemu semua. Ya, mungkin itu tadi ya. Saya sih ingin menambahkan itu saja. Ingin menekankan lagi agar para perguruan membuat jurus standar yang akan dipertandingkan di AKTI, jurus standar perguruan, agar nanti kita juga bisa melihat gerakan-gerakan yang aslinya gitu. Dan tadi seperti yang Sifu Jafar ingatkan, usahakan yang memainkannya
Yang memperagakannya itu orang-orang yang senior ya, atau pelatih-pelatih mudanya gitu. Agar kita bisa melihat kondisi jurus aslinya seperti apa gitu. Dan nggak harus satu, misalnya 2 atau 3 nggak apa-apa gitu. Yang penting inilah jurus standar saya gitu. Jadi ketika ada nanti kompetisi atau turnamen dan yang ditampilkan lain daripada itu, artinya itu adalah jurus kreasi, bukan jurus tradisional perguruan gitu. Jadi silahkan nanti dipersiapkan dari sekarang, dibuat video sebagus mungkin, jangan terlalu mengarah ke background ya. Saya berharap jangan terlalu mengarah ke background, tapi lebih mengarah ke gerakan yang sedang ditampilkan. Jadi kalau bisa backgroundnya tuh polos aja gitu, biar kelihatan jurusnya tuh kelihatan lebih jelas gitu. Sekaligus buat standar kita mengukur penilaian nanti ketika atlet-atletnya bertanding. Itu sih ya, saya harap bisa dipersiapkan dari sekarang gitu. Oke, mungkin itu aja, Sifu Japan. Oke, yang Sifu Januari tadi katakan boleh juga itu dipercepat para master dan Sifu sekalian. Silahkan para master Sifu sekalian yang ikut Zoom ini, semua anggota peserta penataran ini bisa membuat jurus perguruan masing-masing dokumentasinya. Setelah bikin, ya mumpung masih hangat, bisa langsung diserahkan ke Sifu Januardi. Jadi nanti akan menjadi dokumentasi untuk penataran wasit juri, gitu ya. Sekedar informasi dari saya tambahan, kita akan ada pertandingan kejurnas di akhir tahun ini. Kemungkinan di Bali itu tidak jadi karena sampai hari ini belum ada persetujuan dari Menpora. Polmi akan mengadakan tadinya, cuma sampai sekarang belum disetujui. Apabila Polmi tidak jadi mengadakan di Bali, maka DPP Akti akan mengambil alih kejuaraan itu. Akan tetap diadakan kejuaraan di akhir tahun, maksudnya seperti itu. Jadi teman-teman master dan Sifu semuanya dari semua sasana yang ada ini harap mempersiapkan atlet-atletnya dari sekarang. Kalau memungkinkan, maka saya akan mencoba mengadakan secara offline, secara langsung. Karena di tahun depan, bulan Juli, tanggal 31 Juni sampai tanggal 7 Juli, akan diadakan pertandingan besar-besaran kita di Fornas, di Palembang. Ya, malam ini sudah dibuka oleh Kemenpora, oleh Menpora kita, launchingnya, launching Fornas sekaligus launching logo Fornas gitu. Jadi kita bersiap-siap semuanya. Akhir tahun adalah pertandingan persiapan untuk Fornas karena akhir tahun itu pesertanya adalah peserta yang mewakili provinsi masing-masing. Jadi tidak seperti kemarin mendaftarnya langsung dari perguruan mendaftar ke pusat. Jadi yang akhir tahun itu adalah perguruan-perguruan yang ada di sebuah provinsi mendaftar ke pengurus provinsi nantinya. Pengurus provinsi yang akan mendaftarkan ke pengurus pusat. Jadi mereka adalah semua atlet adalah perwakilan dari provinsi. Demikian. Sudah jam 21:06 di meja saya. Ada pertanyaan lagi 2 ini Sifu Januardi, kita habiskan atau bagaimana? Ya terserah Sifu Japan aja ya. Ya, kita habiskan ya biar cepat ya. Sifu, kalau jurus beregu apakah diperbolehkan memakai aba-aba? Terima kasih. Ya, silakan Sifu Januardi. Ya, umumnya itu tidak boleh ya, karena kita berharap yang tampil itu sudah sesuai gerakannya ya. Kalau biasanya sebagian itu ada yang pakai aba-aba dengan teriak-teriakan dari luar biasanya ya. Saya nggak tahu maksudnya ini aba-aba di dalam atau aba-aba di luar ya. Kalau aba-aba di dalam boleh, cuman mungkin nilainya berbeda dengan yang tanpa aba-aba ya. Kalau aba-aba di dalam kan salah satu apa namanya pesertanya yang memberi aba-aba, itu boleh ya. Kecuali dari luar. Kalau dari luar kan misalnya dia ingin gerakannya itu apa namanya serentak gitu. Jadi pelatihnya yang memberi aba-aba gitu. Nah, kalau itu pelatihnya teriak-teriak dari luar lapangan, intinya nggak boleh ya, Ibu Januardi ya. Ya nggak boleh. Kita akan tegur nanti. Kalau lagi beregu, salah satu dari peserta beregu itu yang memberi aba-aba, boleh. Begitu. Lanjut kita ke Sifu Julfadli. Izin tanya Sifu, apakah attitude atlet atau pelatih saat dalam pertandingan dapat menjadi pertimbangan penilaian? Terima kasih.
Ya, jelas sekali. Silakan. Sifu Januari, itu yang terakhir pertanyaannya. Apakah apa tadi? Saya kurang dengar. Attitude. Oh iya, Etika. jelas ya. Sopan santun. Tadi udah saya jelaskan juga dari awal itu tetap menjaga kesopanan gitu. Salah satunya ya hormat tadi. Kadang-kadang juri termasuk ketua juri ya, ketua juri nggak segan-segan nanti menegur atlet yang masuk tanpa hormat atau terlihat seperti tidak sopan gitu. Itu juri tidak segan-segan untuk menegur gitu, mengingatkan. Mungkin itu ya. Ya, terima kasih Sifu Januari. Jadi ini pernah terjadi ya, teman-teman sekalian, ini pernah terjadi. Saya ingat sekali. Ada salah satu atlet yang setelah tampil, ya kan, setelah tampil selesai, dia maju gitu dengan wajah menurut saya sih kurang ajar gitu, songong gitu. Nah, kita di perguruan kungfu yang memiliki hierarki bertingkat dari mulai murid sampai guru besar, itu tidak diperkenankan begitu. Harus attitude-nya, etikanya harus betul-betul dijaga dari awal hingga akhir gitu. Jadi tidak ada itu yang apabila ada yang seperti itu, jelas itu mengurangi nilai, ya, begitu ya. Karena itu pernah terjadi. Jadi tambahan dari saya bahwa masuk ke lapangan yang tadi Sifu Januari bilang bahwa harus hormat. Begitu namanya dipanggil, dia berdiri di pinggir lapangan, hormat. Maju ke tengah, pas di tengah, di depan juri, di depan ketua juri posisinya, dia hormat lagi. Setelah itu silahkan ambil posisi dimanapun dia mau sesuai dengan arahan pelatihnya pada saat tes lapangan. Silahkan berlaga di depan dimanapun, mulainya dari depan, dari tengah, dari samping, dari ujung, terserah. Nah, setelah selesai melaksanakan memperformkan jurus, dia kembali lagi ke tengah, ke depan juri, ke depan ketua juri, dia hormat lagi. Setelah itu baru berbalik ke belakang, nunggu di pinggir lapangan. Setelah disebutkan nilainya, kembali dia hormat, baru dia boleh mundur. Begitu kurang lebih. Jadi aturannya begitu dipanggil namanya, dia hormat. Artinya ya, itu saya, nama saya. Begitu. Setelah itu dia masuk ke dalam dengan langkah tegap, maju ke depan juri, posisinya di depannya ketua juri, berarti di tengah-tengah pas. Setelah di depan dia hormat lagi. Dengan pengertian bahwa dia siap melakukan perform jurus. Saya siap melakukan perform jurus. Itu hormat yang kedua artinya. Setelah itu dia jurus selesai, dia kembali lagi ke tengah, melapor lagi ke juri, kurang lebih seperti itu ya. Dia hormat lagi. Dalam artian adalah saya sudah selesai perform. Gitu. Nah, juri biasanya akan memberikan aba-aba kembali, silakan kembali. Dia kembali keluar lapangan, dia menunggu di sisi lapangan, dia akan menunggu nilai. Setelah nilainya disebutkan oleh juri, dia akan hormat lagi dengan artian bahwa terima kasih, dia menerima nilai itu. Setelah itu dia boleh berbalik, boleh pergi. Kurang lebih seperti itu. Itu penting saya sampaikan supaya nanti pada saat pertandingan itu sama semuanya seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Teman-teman sekalian, saya akan buka mikrofonnya. Ini sudah jam 9:10 seperti biasanya. Kita nggak boleh lama-lama karena kita dihadiri oleh semua teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Saya akan buka mic. Silahkan saling menyapa. Terima kasih kepada Sifu Januari yang sudah menjadi narasumber kita malam ini. Sifu Teguh juga, terima kasih teman-teman semua dari seluruh Indonesia yang telah hadir dalam hari ke-7 penataran pelatih Kungfu Indonesia.
Silakan, sudah Siap. saya hidupkan semuanya. Terima kasih atas ilmunya. Terima kasih Sifu Java. Terima kasih Sifu Tolong Januar. dihidupkan Teguh semuanya. semuanya. Kameranya dihidupkan, saya akan mulai dokumentasi absen. Absensi akan saya mulai dokumentasikan. Kalau teman-teman mau ngambil silakan. Jazakallah khairan. Tabarakallah. Ada apa? Lagi dipoto juga dari sana. 7, 8, 9, 10. Oke. Master dan Sifu semua yang saya hormati, saya menyampaikan bahwa ini adalah sosialisasi aturan di APTI. Jadi apabila ada ketidaksamaan dengan organisasi lain, tidak perlu dikirakan ya, yang sana-sana, yang sini. Selamat malam Sifu, Master. Dengan orang lain. Selamat malam. Terima kasih, salam hormat dari saya. Sampai bertemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam hormat. Malam. Salam Sifu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mano.